Welcome back to Uncover. Dimana di segmen ini gue akan membacakan sebuah cerita-cerita, kasus-kasus yang belum terpecahkan maupun hal-hal yang kontroversi lainnya seperti konspirasi dan berbagai macam. Let's open the case. Kali ini ada sebuah kasus yang dulunya itu sempat booming juga gitu ya di Indonesia. Ada sebuah tragedi bro, dulu. Tapi sebelum kita bahas kasus ini, gue mau disclaimer dulu nih bro. Gue di sini mau kasih tahu ke kalian kalau gue ini pure cuma mau bercerita ya, cuma mau menceritakan soal sejarah gitu. Gua nggak ada maksud atau niatan sama sekali pengen menyinggung, memprovokasi ataupun mengadu domba kelompok atau etnis tertentu. Jadi gua dan seluruh tim Uncover mohon banget nih guys, buat kalian tolong jangan komen hal-hal yang bersifat provokatif atau mengadu domba. Di sini gue pure cuma pengen bercerita aja dan semoga dari cerita ini kalian semua bisa mengambil pelajaran. Terakhir, kalau misalnya nanti ada info-info dari gue yang miss gitu ya, kalian bisa tolong kasih tahu gue di komentar. Jadi, sekitar tahun 2001, tepatnya di bulan Februari itu ada dua suku nih bro. Ya, suku Dayak dari Kalimantan dan suku Madura. Suku Dayak, seperti yang kalian udah tahu, adalah suku asli dari Kalimantan. Sedangkan suku Madura bisa disebut sebagai suku pendatang nih bro waktu itu. Dan emang suku ini juga udah lama gitu menetap di Kalimantan. Mereka udah ada sejak tahun 1902, ketika pemerintah kolonial Belanda itu ngelakuin semacam kayak program transmigran gitulah. Tapi sekitar tahun 1930, warga Madura banyak nih bro yang datang ke Kalimantan. Lebih tepatnya tuh di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Soalnya banyak waktu itu warga-warga Madura yang tahu kalau daerah Kalimantan ini banyak lapangan pekerjaan. Dan mereka bisa kerja apa aja di sana tuh. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa sih bisa sampai terjadi tragedi berdarah ini antara Dayak dan Madura? Padahal kan kita tahu kalau suku Dayak ini adalah suku yang terkenal ramah bro. Mau sama pendatang, mau sama siapapun. Ramah. Banyak juga tuh transmigran dari suku-suku lain yang tinggal di Kalimantan, menetap di Kalimantan tapi diterima baik sama suku asli suku Dayak dari Kalimantan ini. Sebenarnya bro, mereka bisa bebas aja menetap di situ asalkan dengan syarat. Yang tinggal di situ nggak berbuat onar ataupun menyalahi budaya turun-temurun yang ada di sana. Selain itu ya orang-orang suku Dayak ini bisa dibilang fine-fine aja gitu. Dan suku Dayak ini emang dikenal sebagai suku yang bener-bener nyatu lah sama alam. Mereka tuh ngejaga banget hutan dan keasriannya. Kalian bisa lihat lah tuh gimana di Kalimantan hutannya kan. Cuma yang jadi sayangnya adalah ini berbanding terbalik bro waktu itu sama apa yang dilakukan oleh sebagian oknum dari suku Madura. Sebenarnya sebelum terjadi tragedi ini, beberapa oknum yang mengatasnamakan suku Madura juga pernah bermasalah tuh bro, sama suku Melayu Sambas. Tapi nggak tahu kenapa sebagian oknum dari suku Madura ini kayak nggak kapok-kapok gitu bro. Dan dari beberapa sumber bilang kalau waktu itu pihak oknum dari warga Madura ini berencana mau menguasai kota Sampit. Sampai sebagian oknum itu ngelakuin pawai bro di kota Sampit itu sambil ngibarin bendera yang judulnya itu Selamat Datang di Sampang 2 yang menandakan kalau Sampit itu adalah bagian dari Madura. Sebenarnya ya bro, awalnya warga suku Dayak yang tahu kejadian ini tuh kesel banget. Cuma masih ditahan aja tuh. Mereka ya masih ngalah-ngalah dulu lah. Sayangnya oknum-oknum warga Madura waktu itu malah bisa dibilang
makin ngelunjak nih. Gara-gara mereka ngerasa jumlah mereka tuh jauh lebih banyak daripada suku asli Kalimantan itu, mereka mulai tuh semena-mena bertindak di sana. Dan mulai nggak peduliin budaya asli yang ada di sana. Bahkan banyak oknum tuh yang mengatasnamakan warga Madura. Waktu itu mulai ngebabat hutan-hutan buat dijadiin bangunan-bangunan. Puncaknya itu sekitar bulan Desember tahun 2000. Ada satu kejadian. Bentrok gitu lah ya. Di suatu tempat hiburan di daerah pertambangan emas. Nah, bentrokan ini ngelibatin seorang pria dari suku Dayak bro. Dan beberapa orang yang diduga berasal dari suku Madura. Oknum gitu ya. Bentrokan ini memakan korban. Satu orang dari suku Dayak ini meninggal. Banyak luka tuh jeleban tuh di badannya. Nah, pria yang meninggal ini namanya Sandong. Dan gara-gara kejadian ini, warga suku Dayak ini bisa dibilang udah sampai puncak lah bro. Mereka yang awalnya masih nahan-nahan, di sini udah nggak bisa lagi. Mereka kesel bukan main. Mereka nggak terima sama apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dari warga Madura ini. Sampai akhirnya banyak tuh bro, warga suku Dayak yang nyariin pelakunya ini ke rumah-rumah warga Madura. Tapi udah dicari-cari kayak begitu, nggak ketemu-ketemu juga nih pelakunya. Ditambah warga suku Dayak makin habis kesabaran mereka nih. Akhirnya warga suku Dayak ini malah ngerusak dan ngebakarin rumah, mobil, motor warga-warga Madura yang ada di lokasi kejadian waktu itu. Gara-gara banyaknya serangan dari pihak suku Dayak ke pihak Madura ini, akhirnya banyak tuh warga-warga Madura yang pergi ngungsi. Berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu, kawasan di sana itu penuh dengan darah. Rumah-rumah hancur, kendaraan udah nggak kebentuk lagi, sampai yang paling parah adalah di jalanan itu bro. Itu udah banyak banget berserakan jasad manusia. Tapi yang paling ngeri adalah jasad-jasad ini kepalanya udah nggak ada, alias Sekitar tanggal 18 Februari tahun 2001, penyerangan ini akhirnya meluas sampai ke kota Sampit. Beberapa warga suku Dayak nyerang rumah salah satu warga Madura nih, namanya Matayo. Dan dalam penyerangan ini, itu makan korban. Ada 4 orang tewas, 1 orang luka berat. Dan semua korbannya ini adalah warga Madura. Gara-gara penyerangan ini, sebagian warga Madura nggak terima tuh bro. Dan mereka mutusin buat balik nyerang warga-warga suku Dayak. Bentrokan ini makin meluas sampai akhirnya pihak dari suku Madura itu dapat info kalau yang ngelakuin penyerangan ke rumah warga Madura itu disembunyiin nih sama pihak dari suku Dayak. Disembunyiin tuh sama salah satu warganya di rumahnya. Nah, beberapa warga Madura ini mulai nyerang tuh ke salah satu warga suku Dayak yang namanya itu Timil. Tapi si Timil ini udah keburu diamanin duluan tuh sama pihak berwajib. Nah, gara-gara warga Madura nggak berhasil nemuin si Timil, akhirnya warga-warga itu malah nyerang rumah saudara-saudaranya si Timil nih, yang emang rumahnya itu nggak terlalu jauh. Waktu itu warga dari suku Dayak kekurangan jumlah, makanya mereka kewalahan dan banyak warga dari suku Dayak itu yang meninggal gara-gara serangan dari warga Madura ini. Dari tanggal 18 sampai 19 Februari itu jadi 2 hari yang bisa dibilang bener-bener mencekam. Dan selama 2 hari itu, jalanan umum dikuasai sama warga-warga Madura bro. Pihak pemerintah setempat yang udah nurunin pihak berwajib gitu ya, itu polisi sampai tentara turun, tapi mereka kewalahan bro. Sampai di titik, akhirnya situasi berbalik nih. Tiba-tiba semua warga suku Dayak dari berbagai daerah di Kalimantan turun tangan nih bro. Dan rata-rata suku Dayak yang datang itu adalah suku Dayak yang dari pedalaman. Lalu kebanyakan mereka yang datang ke kota Sampit itu datang lewat hilir sungai Mentaya. Jadi bro, ini udah kayak stealth. Mereka datang ke kota Sampit itu tanpa sepengetahuan warga Madura. Jadi artinya kayak bener-bener gak kedetek gitu bro. Kayak diam, senyap gitu. Tahu-tahu ada aja. Dan mereka di situ udah ngebawa berbagai macam senjata mereka kayak tombak, parang, sumpit sampai mandau. Mandau ini khas banget suku Dayak pokoknya. Senjata tajam gitu, bentuknya hampir sama kayak golok lah. Dan menurut berbagai cerita, situasi perang di Sampit ini ada beberapa hal yang susah dijelaskan bro. Salah satunya itu ada yang namanya mandau terbang. Banyak yang bilang kalau mandau ini bisa terbang sendiri dan nyari musuh mereka bro. Ibarat kalau kalian tahu palutor, itu terbang nyari musuh. Begitu ketemu, mandau ini langsung kepala musuh-musuh mereka tuh. Mungkin ini penyebabnya banyak banget tuh jasad-jasad warga Madura ditemukan bergelimpangan di jalan. Udah nggak ada kepalanya. Tapi ada juga yang bilang kalau sebetulnya mandau terbang ini bukan mandaunya secara literal terbang gitu bro.
Tapi Mandau ini ada yang megang. Cuma yang megang ini nggak kelihatan. Artinya ngilang nih bro. Entahlah, mungkin kalian yang lebih tahu netizen bisa tulis di kolom komentar. Nah, selain Mandau terbang, itu ada lagi sosok gaib gitu yang datang di Perang Sampit ini. Namanya itu Panglima Burung atau Pangkalima. Jadi, Panglima Burung ini katanya hadir setelah suku Dayak itu ngelakuin semacam ritual pemanggilan gitulah. Panglima Burung inilah yang ngejaga semua suku Dayak dari berbagai macam bahaya. Banyak yang bilang kalau Panglima Burung ini bentuknya kayak hewan yang bisa dibilang dikeramatin lah sama suku Dayak. Namanya burung enggang. Dan ada juga yang bilang kalau sosok Panglima Burung ini adalah sosok kakek-kakek tua, cuma kuat banget. Masih ada lagi nih, ternyata nggak cuma itu bro, hal gaib yang terjadi di tragedi Perang Sampit ini. Jadi sebelum suku Dayak ngelakuin penyerangan balik gitu ya, mereka ini dibekali ilmu-ilmu gitu. Ada yang ilmu nggak mempan ditebas, ada ilmu penciuman. Maksudnya mereka ini bisa membedakan mana yang warga Madura, mana yang bukan, hanya lewat penciuman bro. Dan di sini menurut gua kejadian yang paling gokil sih, yang bener-bener gak masuk akal. Jadi ada salah satu anggota tentara yang waktu itu lagi bertugas buat ngejagain tempat pengungsiannya orang-orang dari warga Madura nih. Ketika tentara dan kelompok ini lagi berjaga, tiba-tiba datang nih bro, rombongan suku Dayak sama kepala sukunya tuh datang. Nah, kepala sukunya ini minta izin secara baik-baik buat masuk ke dalam pengungsian itu sama si tentara yang jaga ini. Ya, kalian udah tahu lah jawabannya kan, ditolak suku Dayak ini buat masuk. Ya udah, karena nggak diizinin buat masuk, akhirnya rombongan ini minta izin buat ngelakuin ritual bro. Di depan tempat pengungsiannya, di depan semua anggota tentara yang lagi jaga. Nah, di situ para tentara penjaganya mikir ya udahlah, toh mereka juga cuma pengen ngelakuin ritual gitu ya, dibiarin tuh. Singkat cerita, rombongan dari suku Dayak ini ngelakuin lah ritual mereka. Dan menurut para tentara itu, ritual yang dilakuin sama rombongan suku Dayak ini bisa dibilang agak creepy. Singkat cerita, setelah mereka ngelakuin ritual itu, mereka pergi nih. Lama kemudian, salah satu anggota tentara yang ngejaga itu masuk lah nih kan, buat ngecek ke dalam tempat pengungsian. Karena kok mendadak sepi banget. Bener aja, masuk ke tenda pengungsian itu, keluar lagi, udah teriak-teriak minta tolong bro. Sontak kelompok tentara penjaga yang lain langsung meriksa ke dalam tempat-tempat pengungsian itu kan. Dan ternyata yang mereka temuin, itu tempat pengungsian isinya udah jadi mayat semua. Dan bentuk jasadnya itu nggak karuan. Ada yang kepalanya hilang, ada yang badannya udah misah-misah, dan itu semua kayak abis disabet pakai pedang. Di sini yang menurut semua anggota tentara yang jaga itu nggak masuk akal gitu ya. Mereka ini bener-bener ngejagain tempat itu abis-abisan bro. Ibaratnya nggak mungkin ada yang bisa keluar masuk tanpa sepengetahuan mereka. Jadi pertanyaan, kok bisa orang-orang di dalam situ pada tiwas? Perang berdarah ini bisa dibilang makin lama makin pecah tuh. Penyerangan abis-abisan yang dilakuin sama suku Dayak bisa dibilang bener-bener nggak bisa dihindarin lagi. Pemerintah setempat juga akhirnya mutusin buat mengevakuasi semua warga Madura yang masih tersisa buat dilariin ke pulau lain tuh pakai kapal tentara. Kurang lebih ada 500 korban tewas dari peristiwa ini, dan kurang lebih ribuan bangunan hancur bro. Lu bisa bayangin lah gimana chaosnya kejadian ini. Tapi sedikit info buat kalian, kalau bangunan-bangunan rumah-rumah itu cuma dihancurin aja, dirusak, tapi nggak dijarah. Nggak ada sama sekali penjarahan sewaktu peristiwa Sampit ini. Dan rumah-rumah yang dihancurin itu cuma rumah-rumah dari warga-warga Madura doang. Bahkan ada salah satu saksi yang bilang, jadi rumahnya si saksi ini ada di tengah-tengah rumah warga Madura tuh. Dan saksi ini udah bisa dibilang bukan dari warga Madura nih bro. Nah, ketika lagi penyerangan dari suku Dayak itu, rumah si saksi ini nggak kesentuh sama sekali, nggak rusak sedikit pun. Padahal kita tahu penyerangan ini tuh sampai ngebakar rumah-rumah warga Madura. Akhirnya untuk menghentikan perang berkepanjangan, pihak berwajib dengan banyak bantuan dari tentara berhasil tuh nangkap beberapa orang yang dianggap menjadi provokator peristiwa ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata ada beberapa pejabat yang terlibat. Dan mereka ditangkap karena mereka diduga menjadi otak yang merencanakan kerusuhan ini. Akhirnya di pertengahan bulan Maret tahun 2001, perang ini dinyatakan selesai dan diakhirin sama perjanjian damai antar dua suku ini.
Dan buat lebih menandakan damainya dua suku ini, pemerintah pusat itu ngebikin satu tugu perdamaian di kota Sampit. Sebagai bentuk simbolis kalau mereka ini sudah damai. Ya mudah-mudahan bisa damai selamanya lah. Jangan sampai ada perpecahan suku nih bro. Next case, kita ada kasus lagi dari Indonesia. Yaitu kasus Sambas atau tragedi Sambas. Masih di daerah Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Dan tragedi ini pernah viral dulunya bro. Dan tragedi ini bisa dibilang salah satu tragedi yang paling menyedihkan lah. Dan paling sadis daripada apa yang terjadi di Sampit. Kenapa gue bisa bilang menyedihkan dan tragis gitu ya? Karena tragedi ini kejadiannya itu sewaktu Idul Fitri. Makanya disebut juga tragedi ketupat berdarah. Sedikit info aja, tragedi di Sambas ini kejadiannya adalah sebelum tragedi di Sampit. Dan sekali lagi disclaimer mau gue kasih tahu, gue ngebawain kisah ini bukan mau memprovokasi, mengadu domba atau apapun. Gue pure murni mau menceritakan sejarah. Gue mau menceritakan kasus supaya kita semua bisa ngambil pelajaran dari ini. Tanpa berlama-lama lagi, let's open the case. Sebetulnya awal mula tragedi ini pernah terjadi dulu bro, di tahun 1970-an, cuma meledaknya itu di tahun 1999. Tragedi ini ngelibatin dua etnis yang ada di wilayah Kalimantan Barat tuh, etnis Melayu sama etnis Madura. Jadi, ada beberapa oknum dari warga Madura. Waktu itu doyan banget tuh berbuat seenaknya. Soalnya mereka ngerasa kalau mereka ini kan penduduk lama di situ dan jumlah mereka jauh lebih banyak. Dan menurut sumber-sumber yang lain pun bilang, kalau oknum-oknum ini suka banget tuh bro, ngambil-ngambilin hasil panen dari tanahnya orang-orang suku Melayu Sambas. Nah waktu itu kebanyakan orang Madura itu pekerjaannya sama tuh, kayak orang-orang Melayu. Kebanyakan dari mereka itu kerjanya ya bertani, berdagang gitu ya. Dan warga-warga Madura waktu itu bisa dibilang lebih mendominasi lah dalam lapangan pekerjaan. Soalnya balik lagi nih, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah dari warga Melayu Sambas itu sendiri. Nah, sekitar tanggal 17 Januari tahun 1999. Bisa dibilang disinilah dimulai awal mula dari perang besar itu. Jadi waktu itu ada satu orang yang tiba-tiba masuk ke salah satu pemukiman warga Melayu. Dan dia nyolong bro. Sayangnya ini orang ketahuan sama warga-warga Melayu yang ada di sana. Alhasil si pemuda ini sempat dikeroyok dulu tuh. Ya kan? Baru akhirnya dibawalah ke kantor polisi. Setelah dicek di kantor polisi, ternyata si pemuda ini tuh adalah salah satu dari warga Madura. Tapi si pemuda ini nggak lama ditahannya. Soalnya nggak lama si pemuda ini dibawa ke kantor polisi. Ada beberapa orang Madura yang datang ke kantor polisi itu, minta pemuda ini dikeluarin. Habis pemuda ini keluar, teman-temannya si pemuda ini yang ngelihat pemuda ini udah babak belur mukanya, nggak terima tuh. Akhirnya beberapa oknum dari warga Madura ini berencana buat balas dendam. Mereka datengin tuh warga-warga Melayu yang ada di sana. Sekitar tanggal 19 Januari tahun 1999, 2 hari setelah itu ya, warga Madura datang ke yang namanya itu Parit Setia, ke desa Parit Setia. Yang emang di desa itu kebanyakan yang tinggal adalah warga-warga Melayu. Nah, tanggal 19 Januari itu pas banget bro sama hari raya Idul Fitri. Lebaran nih. Nah, warga Melayu yang harusnya lagi happy gitu ya ngerayain Lebaran. Tiba-tiba tanpa mereka tahu mereka diserang tuh sama beberapa oknum dari warga Madura. Waktu itu para penyerangnya datang kurang lebih sekitar 300 orang. Mereka naik 3 mobil kap terbuka sama puluhan motor. Lalu ya warga Melayu yang nggak siap mutusin buat kabur lah tuh. Bawa keluarganya mereka semua tuh buat ngamanin diri. Dan karena panik gitu ya, karena penyerangan tiba-tiba ini, rata-rata warga Melayu yang lari itu larinya ke arah semak-semak. Sebenarnya rombongan penyerang yang diduga dari warga Madura itu datang ke desa, pengen ketemu bro sama kepala desa yang ada di situ, namanya Pak Ayub. Pengen minta pertanggungjawaban gitu atas kasus yang menimpa salah satu warga Madura yang ada di situ. Cuma sebelum sampai ke rumahnya Pak Ayub, penyerang ini malah bikin rusuh di desa Parit Setia itu. Lalu ketika warga-warga Madura ini lagi nyari-nyari rumahnya Pak Ayub, mereka ketemu nih sama salah satu warga Melayu yang namanya itu Mahli. Pak Mahli ini ditanyain abis-abisan tentang di mana rumahnya Pak Ayub. Cuma Pak Mahli ini ngerasa nggak terima lah, soalnya kan para penyerang ini
nanya dengan gak baik-baik gitu loh. Nanya sambil marah-marah, sambil bentak-bentak. Akhirnya merasa terintimidasi, Pak Mahli ngelakuin perlawanan lah sama orang-orang ini. Cuma gara-gara ya Pak Mahli kalah jumlah, dia habis lah dikeroyok tuh. Sampai akhirnya Pak Mahli tewas bro. Di dekat jalan masuk ke desa Parit Setia. Sebenarnya warga desa yang ngelihat kondisinya Pak Mahli sempat mau nolongin gitu ya. Cuma gara-gara mereka ngelihat mereka kalah jumlah, ya udah akhirnya mereka cuma bisa nyelamatin diri masing-masing. Habis dari situ nggak lama kemudian ada lagi nih bapak-bapak yang nggak sengaja lewat situ. Namanya Pak Masli, warga Melayu juga. Nah Pak Masli ini kaget karena dia ngelihat kondisi jalanan yang udah nggak karuan gitu ya. Nah gerombolan penyerang yang ngelihat Pak Masli di situ nggak pakai basa-basi lagi, langsung ngejar ini Pak Masli. Sampai akhirnya Pak Masli terpojok banget, dia ambil potongan kayu nih buat bela diri gitu kan. Cuma lagi-lagi sayangnya karena Pak Masli ini kalah jumlah, ya Pak Masli habis juga lah tuh, dihantam sama penyerang itu. Nah karena pengeroyokan itu, kondisinya Pak Masli ini bisa dibilang mengenaskan banget. Banyak banget luka jelepan gitu ya, dan banyak luka-luka lain. Tapi di situ Pak Masli dengan kondisi seperti itu, kondisi udah sekarat gitu ya, masih coba buat jalan tuh bro sampai pasar buat minta perlindungan. Cuma sayangnya gara-gara kondisinya udah terlalu parah, Pak Masli meninggal di pasar itu. Singkat cerita, para penyerang ini akhirnya nemuin rumahnya Pak Ayub dan mereka samperin tuh. Begitu ketemu sama Pak Ayub, ya Pak Ayub coba buat nenangin mereka lah gitu kan. Diajak ngobrol tuh sama dia pelan-pelan supaya ya bisa berakhir damai gitu. Bisa dapat jalan tengah. Cuma sayangnya tiba-tiba ada salah satu oknum yang ngomporin warga lain yang buat rusuh. Pak Ayub nggak ngira bro, kalau sebagian oknum yang mengatasnamakan warga Madura ini bakal rusuh gitu di rumahnya dia. Dan ternyata emang mereka ini mau rusuh di situ juga. Di sini Pak Ayub bingung karena dia sama sekali nggak megang senjata. Nggak pakai basa-basi lagi, para penyerang ini langsung ngeroyokin Pak Ayub tuh. Nah, anaknya Pak Ayub yang ngeliat itu coba buat nyelamatin bapaknya. Tapi di tengah-tengah usaha buat nyelamatin bapaknya itu, anaknya Pak Ayub ini sempat kena sabetan tuh bro, di palanya. Di tengah-tengah kondisi kayak gitu, Pak Ayub yang udah babak belur dan sekarat nyuruh anaknya nih yang masih hidup bro buat jalan keluar, nyari pertolongan, selamatin diri. Dan karena luka yang diderita Pak Ayub itu lumayan parah, akhirnya beliau tewas tuh bro di halaman rumahnya sendiri dengan kondisi yang mengenaskan. Selesai dari rumahnya Pak Ayub itu, gerombolan penyerang ini pada jalan pulang tuh, tapi tetap aja pulangnya tuh rusuh. Semua warga Melayu waktu itu ngerasa takut banget. Dan di sisi lain nyimpen rasa kebencian yang luar biasa tuh bro, sama kelakuan-kelakuan oknum penyerang dari suku Madura itu. Dan untuk menghentikan kekacauan ini, pemerintah setempat sempat bikin kayak semacam perundingan gitu lah buat cari jalan keluar. Tapi meskipun udah dibikin jalan keluar, sayangnya belum ketemu titik terang. Bukannya reda perkara ini, malah makin menjadi-jadi. Sekitar tanggal 21 Januari tahun 1999, ada lagi nih bro, persoalan lain yang dibikin sama oknum yang mengatasnamakan dari warga Madura ini. Jadi waktu itu ada salah satu orang yang diduga dari suku Madura. Dia ini lagi naik angkutan umum gitu ya. Nah pas dia turun, orang ini langsung turun aja gitu, nggak mau bayar. Ya akhirnya disamperin lah sama sopir angkotnya itu kan. Ditagih, bayar dulu dong. Nah orang ini bukannya bayar, dia malah nyerang sopir angkotnya. Nggak tanggung-tanggung, pakai senjata tajam bro nyerangnya. Nah sopir angkot ini ngelakuin perlawanan. Cuma sopir ini nggak punya senjata apa-apa. Dia ngelawannya pakai tangan kosong. Hasilnya kalah dia. Sopir ini luka parah gara-gara sabetan dari senjatanya si oknum dari suku Madura ini. Usut punya usut, sopir ini warga Melayu. Bah makin kesel aja tuh kan. Warga-warga Melayu di situ. Sampai-sampai warga Melayu di situ nolak damai lagi. Karena mereka udah gak tahan lah sama kelakuan-kelakuan dari oknum-oknum warga Madura ini. Akhirnya waktu itu Raja Sambas datang buat nemuin warga-warga Melayu. Sebetulnya datang Raja Sambas ini cuma mau ngucapin belasungkawa sama ngasih support gitu ya ke warga-warga Melayu supaya mereka bangkit dari situasi ini. Tapi di saat yang bersamaan, di sisi lain warga Melayu ini ternyata lagi nyusun rencana bro. Lagi nyusun plan buat balas dendam. Sampai beberapa dari mereka itu minta tolong ke suku lain yang emang punya masalah juga nih bro sama beberapa warga dari suku Madura ini. Pada akhirnya mereka dapat bantuan nih bro. Dari mana? Dari suku Dayak Kalimantan. Tapi menurut sumber lain,
waktu itu suku Dayak nggak ikut dalam perang. Suku Dayak ini cuma ngebantuin warga Melayu dengan ilmu-ilmu magis dan persenjataan aja tuh. Singkat cerita, dimulailah nih aksi vengeance. Aksi balas dendam dari warga Melayu. Sekitar 1.000 orang warga Melayu tuh bro, turun ke jalan buat ngabisin itu orang-orang dari warga Madura. Baik yang ada di jalanan maupun yang ada di rumah. Semuanya dihabisin tuh sama warga Melayu. Yang nggak bersalah pun sampai jadi korban bro. Gara-gara saking chaosnya permasalahan ini. Pihak polisi, pihak tentara sampai benar-benar kewalahan dalam mengatasi atau mengendalikan kasus ini. Dan ada satu hal yang menarik, jadi ada salah satu sumber yang bilang, sebelum kejadian kerusuhan itu, banyak warga Melayu yang minum semacam air gitulah. Nah airnya itu katanya nih, bisa bikin mereka nggak ngerasain rasa sakit sama sekali. Sekaligus bikin mereka nggak punya rasa takut. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, keadaan di Sambas waktu itu udah semakin gak karuan tuh bro. Jasad di mana-mana. Rumah-rumah dan bangunan punya warga Madura itu udah hancur semua, kebakar. Akhirnya pemerintah daerah mutusin buat ngungsiin sisa warga Madura yang masih hidup ke daerah Singkawang tuh bro, sama Pontianak. Supaya ya udah nggak nambah korban lagi nih. Di sini kita bisa lihat kalau warga Melayu berhasil mukul mundur nih bro, pihak-pihak dari warga Madura. Dan selain ngungsiin warga Madura, pemerintah waktu itu juga ngadain diskusi lanjutan tuh bro, antara tokoh masyarakat dan pemuka agama. Supaya ada jalan keluar yang lebih baik lah dari permasalahan ini. Sekaligus menghukum provokator-provokator yang memulai penyerangan ini. Menurut data, itu ada sekitar 3.000 rumah bro, dibakar sama dirusak. 12 mobil sama motor yang rusak tuh, dan hampir 30.000 warga Madura itu diungsiin. Lainnya ada sekitar 208 orang ditangkap, 59 orang diadilin tuh, yang kalau nggak salah 13 orang Madura sama 42 orang dari warga Melayu, dan 4 orang dari suku Dayak. Korban tewas itu mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Cuma nggak jelas nih, ratusan sampai ribuan itu entah pihak mana aja. Pokoknya campuran kurang lebih segitu. Karena banyak jasad-jasad itu nggak bisa diidentifikasi bro. Udah nggak karuan, ada yang ditemuin cuma, sorry nih ya, kepalanya aja, ada yang cuma badannya aja, bahkan ada yang cuma nemuin tangan sama kakinya doang tuh di jalan. Pokoknya dari penjabaran ini benar-benar kacau bro. Akhirnya sampai sekarang itu semua orang Madura dilarang keras bro, dilarang keras buat masuk ke kawasan Sambas ini. That's it. Itulah tadi 2 case dari Kalimantan. Tulis di kolom komentar, kita mau uncover kasus apa lagi, atau kita mau bahas hal-hal apa lagi yang pastinya harus disturbing dan kontroversial ya. See you on the next case.